bahwa Dia datang bukan untuk orang-orang yang benar saja, tapi Tuhan Yesus datang juga untuk orang-orang yang berdosa. Nah, adik-adik, kita di sini bisa melihat mana pengikut Tuhan Yesus yang benar dan mana pengikut Tuhan Yesus yang tidak benar. Nah, kalau zaman sekarang kita tahu pengikut Tuhan Yesus yang tidak benar itu bisa disebut dengan pengikut karbitan. Selamat pagi adik-adik semua, selamat datang di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita kembali lagi akan memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengawal ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik semua, mari kita menyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi adik-adik semua. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari adik-adik kita masuk dalam doa. Lausa akan memimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kami diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan melalui ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu di sini supaya bisa dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik sehingga dapat tertanam dalam hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, selama 1 minggu ini mungkin kita selalu belajar online ya. Mungkin karena virus corona ini membuat kita tidak bisa datang ke sekolah dan hari Minggu yang biasa kita ke gereja jadi ibadah secara online. Tapi tetap karena hari ini adalah hari Minggu, adalah harinya Tuhan. Maka adik-adik semua, Lausa akan mengajak adik-adik semua untuk kita memuji nama Tuhan kembali dengan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lauseterius. Namun sebelumnya, Lause akan kembali mengajak kepada adik-adik semua nih untuk memuji nama Tuhan kembali dengan lagu Dari Terbitnya Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lauseterius. Adik-adik bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Lause harap kalian baik-baik aja ya. Nah adik-adik, kan pasti adik-adik tahu yang namanya Instagram. Nah di Instagram itu orang-orang yang pengikutnya banyak adalah orang yang terkenal. Entah itu artis, model, pemain bola, dan juga YouTuber. Nah adik-adik, tapi beribu tahun yang lalu ada seorang yang mengikuti banyak sekali pengikut. Kira-kira siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau yang boleh sertai adik-adik di rumah, kiranya boleh fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik boleh menjadi pengikut-Mu yang setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Lause akan membacakannya buat kita semua ya. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius selalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib,
tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan kesembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memanggil Matius untuk mengikut Tuhan Yesus. Seharusnya Matius bingung, padahal kan ini baru percakapan mereka. Seharusnya Matius bingung akan apa yang Tuhan Yesus ajak itu. Tapi Matius tidak bingung, malah dia merespon dengan baik dan mengikut Tuhan Yesus. Malahan Tuhan Yesus diajak ke rumahnya untuk makan bersama. Matius adalah seorang pemungut cukai. Yang kita kenal sekarang seorang petugas pajak. Pada zaman dahulu, pemungut cukai ini sangat dibenci dan dianggap orang yang tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus memanggil Matius yang dianggap orang lain tidak baik ini sebagai muridnya. Nah, setelah Yesus berada di rumahnya Matius, datanglah beberapa pemungut cukai lainnya dan orang-orang berdosa dan makan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu datang pula orang-orang Farisi. Melihat hal itu, dia berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan dengan orang-orang yang berdosa?" Tuhan Yesus mendengar apa yang mereka katakan. Lalu Yesus merespon apa yang orang Farisi katakan, bahwa dia datang bukan untuk orang-orang yang benar saja, tapi Tuhan Yesus datang juga untuk orang-orang yang berdosa. Nah, adik-adik, kita di sini bisa melihat mana pengikut Tuhan Yesus yang benar dan mana pengikut Tuhan Yesus yang tidak benar. Nah, kalau zaman sekarang kita tahu pengikut Tuhan Yesus yang tidak benar itu bisa disebut dengan pengikut karbitan. Pengikut karbitan itu pengikut yang nggak mau dirugikan. Jadi, kalau misalnya yang diikuti itu mendapatkan suatu masalah, pasti akan dikritik oleh pengikut karbitan ini. Sama halnya dengan orang-orang Farisi. Mereka mengkritik Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus makan dengan orang berdosa? Tapi Tuhan Yesus merespon mereka dengan baik, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk orang-orang benar saja, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk orang yang berdosa dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh orang lain. Nah, seharusnya kita menjadi pengikut yang bukan karbitan, tidak sama dengan orang-orang Farisi ini, yang kita kerjanya mengkritik saja, mengeluh kepada Tuhan Yesus. Tapi kita harusnya seperti Matius, seorang pemungut cukai ini, yang dianggap berdosa, tapi dia mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Dia tidak mengkritik Tuhan Yesus, dia tidak mengeluh kepada Tuhan Yesus. Dan juga kita tahu bahwa Matius adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu bisa dianggap bahwa orang yang berkecukupan, orang yang kaya, tetapi dia mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia mau meninggalkan semuanya demi mengikut Tuhan Yesus. Matius ini bukanlah seorang pengikut karbitan, bukan follower karbitannya Tuhan Yesus, tetapi dia adalah pengikut yang sejati, pengikut yang setia kepada Tuhan Yesus. Matius tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Matius malah memberikan segalanya. Matius malah memberikan hal yang baik kepada Tuhan Yesus, dan dia mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa Lause sampaikan. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Kita tidak mengikuti Tuhan Yesus seperti orang Farisi yang kerjanya mengkritik, mengeluh kalau Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang dianggap mereka tidak benar. Nah, tiba waktunya kita akan membaca dan menghafalkan ayat firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dan menghafalnya di dalam
Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sekali lagi ya, Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amin. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kepada setiap kami bahwa kami dalam mengikuti Tuhan Yesus boleh setia. Tidak seperti orang-orang Farisi yang kerjanya hanya mengkritik dan mengeluh kepada Tuhan Yesus, tapi kiranya kami boleh belajar dari Matius yang dianggap tidak baik, tetapi boleh setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Bahkan dia mau dan rela meninggalkan segala sesuatunya sehingga dia boleh mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan adik-adik sehingga boleh menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia sampai nantinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Dadah adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan nih yang sudah dibawakan oleh Lausaterius, seorang Matius yang adalah pemungut cukai, itu pun ingin dan mau untuk menjadi murid Yesus. Dan adik-adik pun harus seperti itu ya, untuk bisa selalu dan setia menjadi murid Yesus. Setelah ini adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita nih, karena sudah diberkati oleh Tuhan, baik mama, papa maupun adik semua di sini. Kita akan memberikan persembahan sambil dengan membawakan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. Nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Mari adik-adik kita masuk ke dalam doa persembahan dan doa syukur. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan barusan saja Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi dukungan ke dalam karya tangan-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, telah selesailah ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa untuk ibadah sekolah minggu berikutnya.